Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada video kali ini ID Sejarah akan menjelaskan mengenai Quizizz, sebuah platform kuis interaktif yang fungsinya adalah untuk pembelajaran di masa pandemi. Namun ketika video ini dibuat, PTM sudah dimulai dan kita manfaatkan Quizizz untuk digitalisasi sekolah. Nah, jadi di masa sekarang sudah digalakkan yang namanya digitalisasi sekolah. Kita gunakan platform-platform pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Tidak hanya di masa pandemi saja, kita manfaatkan di masa setelah pandemi. Oke, langsung saja kita masuk ke layar komputer saya. Oke, kita masuk ke tampilan Windows saya. Pertama yang perlu dilakukan adalah kita akses terlebih dahulu browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Mozilla Firefox. Kemudian kita masuk ke web Quizizz-nya. Cara menggunakannya, cara mengaksesnya adalah akses quizizz.com atau ketik aja Quizizz. Nah, maka nanti di bagian paling atas akan muncul quizizz.com. Oke, ini kita masuk ke tampilan Quizizz. Ini adalah tampilan ketika saya sudah mendaftar ya. Jadi kalau di sini yang menyimak video ini belum mendaftar, silahkan kalian daftar terlebih dahulu, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, saya tidak perlu menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Dikonekkan ke akun Google pun itu udah termasuk yang paling simple. Nah, oke, ini adalah tampilannya. Di sini menunya diantaranya ada menu buat, kemudian cari, kuisku, hasil, kelas, pengaturan, dan di sini aja ada klik lagi. Kalau diklik nanti akan ada tambah menunya. Nah, saya sudah membuat beberapa Quizizz di sini. Di mapel saya, di mapel sejarah itu dari beberapa tahun kemarin saya sudah membuat, maka di sini ada banyak sekali Quizizz. Misal di sini tidak ingin membuat soal tapi ingin pakai soal orang lain pun bisa. Misalnya saya ketik di sini, saya ketik saja kategori yang umum saja. Katakanlah saya ketik sejarah. Nah, karena di sini tidak ada, ini bisa kita buat sendiri. Nah, oke. Selanjutnya kita mencoba untuk membuat kalau mau pencarian di sini diklik cari. Nah, katakanlah di sini saya ketik sejarah. Nah, maka di sini akan banyak sekali kuis dari sejarah. Nah, oke, kita praktek untuk membuat Quizizz. Saya anggap di sini yang sedang menyimak sudah pernah melihat tampilan Quizizz bagaimana ya, yang digunakan di HP atau di komputer ketika main quiz. Nah, kita mode sebagai guru, mode untuk membuat soal dan kemudian kita bagikan ke siswa. Oke, diklik buat. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu pilih aktivitas. Yang pertama adalah pelajaran, yang kedua adalah kuis. Karena kita mau membuat kuis, maka kita klik kuis dan kemudian kita buat judulnya. Misal di sini saya membuat judul yaitu tentang materi perang dingin. Nah, kemudian perang dingin ini materinya tentang apa? Di sini tentu saja yaitu tentang sejarah. Kita klik history. Nah, kita klik berikutnya, maka akan terlempar ke tampilan pembuatan soal Quizizz. Nah, ini adalah tampilan pembuatan soal Quizizz. Caranya adalah kita klik pilihan ganda. Ini adalah modenya. Kita mau pakai mode mana? Di sini ada banyak sekali pilihan. Ada pilihan yang free, ada yang pilihan yang premium. Karena kita adalah member yang free, maka kita gunakan yang tersedia saja. Nah, di sini bisa dilihat yaitu ada pilihan ganda, kemudian isian singkat, gambar, esai, kemudian survei sama slide. Nah, kita coba untuk membuat yang pertama adalah multiple choice. Nah, kita klik pilihan ganda. Nah, maka akan muncul panel dari pembuatan soal pilihan ganda. Nah, sebagai contoh saya membuat pertanyaannya, yaitu yang pertama adalah apakah ideologi dari negara Amerika Serikat
Nah, oke, kita sudah membuat pertanyaannya. Kemudian di sini kita bisa setting pertanyaan yang seperti ini mau dibuat berapa detik. Nah, di sini ada pertanyaannya, di sini ada detikannya, bisa dipilih ini, dan kemudian juga ada pilihan modenya apa. Tadi kita sudah klik pilihan ganda, jadi tidak perlu memilih ini lagi. Oke, kemudian jawabannya katakanlah yang pertama adalah liberalisme, kemudian ada komunisme, kemudian fasisme, kemudian ada pan-islamisme. Maka selanjutnya di sini kita dikasih tahu untuk memberikan jawaban yang benar. Karena jawabannya adalah ini yang liberalisme, maka kita centang yang liberalisme. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan multiple choice-nya. Di sini kan ada 4, ini bisa kita tambah lagi menjadi lebih banyak. Kalau tingkatan SMA itu biasanya A, B, C, D, E sampai E, 5 pilihan. Tapi di sini untuk kuis yang saya rasa tidak terlalu serius, maka 4 saja sudah cukup. Nah, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, selanjutnya kita sudah membuat yang pilihan ganda. Selanjutnya adalah yang isian singkat. Nah, isian singkat. Nah, panelnya kurang lebih sama, perbedaannya cuma sedikit saja. Untuk detik pengerjaannya juga sama, kemudian pilihan-pilihan yang lain juga sama. Yang membedakan adalah untuk jawabannya. Nah, oke, pertanyaannya saya buat yang mudah saja, katakanlah ideologi negara Uni Soviet adalah. Nah, di sini ada jawabannya, pilihannya ada 3 di jawabannya, yaitu persis, mengandung, dan angka pasti. Nah, untuk persis berarti ketika siswa menjawab itu harus sama persis dengan apa yang kita tuliskan. Misalkan seperti ini, ideologi negara Uni Soviet adalah, jawabannya kan komunis. Nah, bisa komunis, bisa komunisme, maka kita buat 2 jawaban. Jadi anak yang nulis komunis itu akan benar, anak yang nulis komunisme dia juga akan benar. Nah, seperti ini, komunisme. Nah, kalau kita buat satu saja, katakanlah seperti ini, kita buat komunis gitu saja, maka anak yang menulis komunisme jadi dianggap salah. Kenapa? Karena kita membuat mode yang persis. Jadi kalau beda 1 huruf saja pasti salah. Oke, kita buat komunisme. Nah, bagaimana dengan mode yang lain? Seperti di sini ada mengandung. Mengandung itu kira-kira ketika anak menulis sesuatu dan itu ada kata-kata tertentu atau kata kunci, maka dianggap benar. Nah, kemudian selanjutnya ada angka pasti. Angka pasti ini kaitannya dengan mapel-mapel seperti matematika, matematika, fisika, dan lain sebagainya yang langsung ke angka pastinya. Nah, oke, selanjutnya kita simpan. Nah, kemudian selain ini kira-kira yang paling dipakai itu ini ya, cuman multiple choice sama isian singkat. Kalau yang lain seperti tambahkan gambar pertanyaan, ini untuk ketika kita membuat pertanyaan nanti ada tambahan gambarnya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk isai ini ketika saya gunakan tidak ada aturannya di sini. Katakanlah saya buat pertanyaan, apa yang dimaksud perang proksi. Oke, nah di sini kan tidak bisa ditentukan jawaban yang betul itu bagaimana, kan tidak bisa ditentukan. Maka ketika anak menjawab pertanyaan ini semuanya benar. Jadi tidak ada pertanyaan, tidak ada jawaban yang salah di mode isai ini. Nah, jadi ini tidak recommended untuk digunakan. Yang direkomendasikan ya mode multiple choice sama mode
isian singkat. Kemudian di sini yang free lagi ada survei pertanyaan dan ada tambah slide. Nah, di sini ini dua ini tidak terlalu terpakai. Oke, kira-kira seperti inilah soal yang sudah kita buat. Ini adalah sampel saja. Kalau sudah kita preview dulu. Nah, contoh pertanyaannya seperti ini. Oke, ini pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua nanti tampilan di HP maupun di komputer seperti ini. Kemudian tampilan yang ketiga yang essay itu seperti ini. Nah, ini jadi bisa kita preview kira-kira tampilannya yang seperti apa. Nah, oke, kalau sudah kita simpan, kita lanjut. Di sini ada pilihan ya, pilihan yaitu pilih bahasanya karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia ya, ketik bahasa Indonesia saja. Selanjutnya untuk kelas, karena di sini kelas 12, saya pilih kelas 12. Oke, simpan. Nah, kita sudah membuat satu soal yaitu tentang perang dingin. Nah, kemudian kita akan mempraktekkan untuk digunakan oleh siswa. Nah, bagaimana cara untuk mempraktekkan digunakan untuk siswa? Di sini ada dua pilihan, yaitu mulai kuis langsung dan berikan pekerjaan rumah. Di atasnya ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Nah, ini perbedaannya apa? Kalau sinkronus itu kita melakukan pembelajaran secara tatap muka langsung. Jadi contohlah kita ada di kelas dan kita mengajar secara langsung, itu namanya sinkronus. Kemudian asinkronus itu guru mengajar tapi tidak tatap muka secara langsung. Nah, katakanlah seperti menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Jadi tidak ada interaksi secara langsung secara tatap muka. Nah, katakanlah ini kita sedang ada di kelas dan kita mau menggunakan kuisis yang telah kita buat untuk dipakai praktek di kelas. Nah, maka kita klik yaitu yang mulai kuis langsung. Kita klik dan kemudian di sini ada dua pilihan yaitu klasik dan kecepatan guru. Nah, untuk klasik ini berarti siswa mengerjakan dari nomor 1 sampai selesai, nanti kecepatannya siswa yang mengatur. Nah, kalau yang kecepatan guru, yang mengendalikan adalah guru. Nah, jadi guru mau next soal ke-1, kemudian siswa mengerjakan, kemudian stop, di next lagi soal kedua oleh guru. Nah, siswa mengerjakan lagi. Nah, kira-kira seperti itulah kecepatan guru. Nah, kita klik yang klasik saja. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan yaitu tim, klasik sama ujian. Untuk tim ini berarti ada beberapa tim yang nanti melakukan pembahasan untuk mengerjakan kuisis ini. Kemudian untuk klasik ini mode untuk pengerjaan individu dan nanti akan ada katakanlah kayak mode tambahan seperti nanti mereka kayak main game lah, intinya kayak ada power up, kemudian ada ada bonus untuk pengerjaan, tambahan waktu dan lain sebagainya. Itu di mode klasik. Kalau di mode ujian ini lebih serius lagi. Nah, di mode ujian ini berarti tidak ada bonus-bonus, tidak ada mode-mode tambahan. Nah, oke, kita klik yang klasik saja. Kemudian di bawahnya ini ada beberapa pilihan. Kalau kita lanjutkan ya nanti kita langsung nyoba main gamenya. Tapi sebelum kita klik lanjutkan, kita periksa dulu pengaturannya. Nah, untuk yang tidak ditugaskan untuk setiap kelas, ini adalah kelas yang pernah kita sinkronkan. Misal di sini karena saya sudah mensinkronkan dengan kelas Google Classroom saya, maka di sini akan ada pilihannya. Tapi di sini saya tidak menggunakannya karena saya mau langsung saja menggunakan di kelas yang saya ajar. Jadi siswa sudah posisi sedang bawa HP ya, kemudian kita juga sedang online, maka kemudian untuk menghubungkannya siswa harus terkoneksi dengan internet. Nah, kira-kira
kira-kira seperti itu. Oke, kemudian di bawahnya ini kita cek pengaturannya. Ada banyak sekali pengaturan. Di sini ada pengaturan umum. Kemudian yang pertama adalah upaya siswa. Siswa boleh mengerjakan berapa kali. Nah, kita bisa cek, kita bisa atur apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau unlimited. Ya, katakanlah ini di default ini berarti dia berapapun bisa. Kemudian name factory ini nggak usah diaktifkan. Kemudian ada tunjukkan jawaban aktivitas. Nah, ini apakah kita mau memberikan jawaban benar atau tidak. Nah, kemudian tampilan kunci jawaban setelah kuis dan lain sebagainya, ini bisa kalian atur. Nah, kemudian ada pengembangan dari mode kuis kita. Di sini bisa dilihat ada banyak sekali pengembangan dari waktu, kemudian ada reaksi langsung siswa, tunjukkan papan peringkat dan lain sebagainya. Ini nanti bisa disesuaikan. Oke, setelah kita menyesuaikan game yang kita gunakan di Quizizz, maka kita klik lanjutkan. Oke, setelah masuk ke lanjutkan, maka akan terlempar ke dashboard pengerjaan soal. Nah, sebagai contoh seperti ini adalah dashboardnya. Maka guru memberikan instruksi siswa untuk masuk ke browser dan kemudian memilih mengakses joinmyquizizz.com. Nah, kemudian nanti akan ada meminta token. Maka untuk memasukkan tokennya ada ini 122439. Sebagai contoh ini saya coba akses dari handphone saya. Oke, saya akses joinmyquizizz.com. Oke, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini tampilannya. Nah, selanjutnya di sini saya masukkan. Nah, ini kodenya yaitu 122439. Masuk. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita lihat. Nah, ini kemudian kalau di HP nanti akan muncul nama Quizizz. Di sini saya masukkan nama saya yaitu Ardi. Oke, nah ini sudah masuk dan di tampilan dari Quizizz pun ini juga sudah masuk. Nah, kita klik mulai, maka akan dimulai pertanyaan-pertanyaan yang ada di HP. Nah, ini sama toh. Oke, baru saya akan membahas akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama adalah ideologi dari liberalisme. Nah, maka di sini akan kelihatan jawaban dari yang menjawab. Nah, pertanyaan kedua saya buat salah. Nah, kalau salah nanti bisa kelihatan. Oh, ini salahnya, bisa dilihat skornya dan kemudian presentasenya, ketepatannya. Nah, ini saya jawab soal ketiga, itu saya jawab acak saja, ternyata dianggap benar soal yang isai tadi. Oke, kalau sudah saya akhiri. Oke, kira-kira seperti itu mode pengerjaannya. Nanti semakin banyak yang mengikuti modenya, nanti bisa jadi perankingan. Bisa jadi nanti kayak semacam saingan antar pengguna. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke mode pembuatan soal tadi. Di sini kita di bagian pinggir ini klik kuisku, kemudian masuk ke ke dashboardnya lagi. Nah, kita masuk ke perang dingin. Selanjutnya kita coba yang asinkronus. Nah, asinkronus ini apa? Asinkronus ini guru memberikan tugas kepada siswa. Sebagai contoh, ketika saya sedang ada tugas di luar sekolah, kemudian saya tidak bisa mengajar secara langsung, saya menginstruksikan siswa untuk belajar sendiri. Nah, namun kalau
anak cuma belajar sendiri, kita tidak bisa meng-cross check. Nah, anak itu belajar beneran atau tidak. Nah, bagaimana cara meng-cross checknya? Ya kita suruh untuk literasi, kemudian kita kasih tugas. Nah, kalau di mode yang lama, tugas itu kan disuruh untuk mengerjakan LKS, disuruh untuk merangkum, disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau kita menggunakan Quizzes, anak-anak kita suruh untuk literasi, baik itu melihat YouTube, baik itu melihat LKS-nya dan lain sebagainya, membacanya, kemudian kita koreksi, kita cross check apakah mereka sudah memahami atau tidak dengan kita kasih game Quizzes. Nah, kemudian kita kasih link untuk mereka mengerjakannya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan mode asinkronus. Jadi kita tidak secara langsung menemani mereka, tapi mereka bisa mengerjakan sendiri di kelas sedangkan kita sedang tugas di luar. Nah, kita klik mode berikan pekerjaan rumah, yaitu mode asinkronus. Perbedaannya adalah di sini ada batas waktu untuk pengerjaannya. Untuk mode asinkronus berarti kita kasih jeda waktu kira-kira berapa jam dari masa pembelajarannya lah, kira-kira seperti itu. Nah, saya biasanya ngasih tenggang waktu 1 hari ya, 1 hari untuk pengerjaan. Nah, karena ini, kemudian untuk pengaturannya kurang lebih sama seperti yang mode sinkronus tadi, jadi kita lewatin saja, kemudian kita tugaskan. Nah, setelah kita tugaskan, selanjutnya akan muncul halaman dari sharingnya, share atau berbaginya. Nah, di sini kita bisa melalui linknya. Jadi link ini kita copy, kemudian kita serahkan ke siswa. Caranya bagaimana? Kita serahkan saja di WhatsApp-nya anak-anak. Jadi dikirimkan ke WhatsApp-nya anak-anak. Kemudian kalau saya tempelkan linknya, kira-kira seperti ini linknya, kemudian saya enter, maka di sini akan muncul pertanyaan yang kita buat tadi. Nah, ini kalau tampilan PC seperti ini, tampilan HP kurang lebih sama lah, cuman dimensinya saja yang berbeda. Nah, ini sebagai contoh. Nah, mulai game, nanti kita bisa mulai mengerjakan, kira-kira seperti ini. Nah, oke, saya tutup. Nah, kemudian bisa berbagi melalui platform yang lain seperti Classroom, Teams, dan lain sebagainya. Ini bisa. Kemudian setelah kita memberikan link ini, bagaimana cara memantau? Di sini kita bisa pantau di bagian bawah ini. Kita bisa pantau dari keaktifan peserta, atau kalau tidak, diklik di sini ada hasil, diklik di hasil, nanti kita bisa lihat di sininya di dashboard ini. Nah, tugas kita yang bagian yang mana? Oke, seperti itu kira-kira yang bisa digunakan. Nah, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Quizzes ini sebagai penutup. Jadi Quizzes ini sangat simpel ya untuk menggunakan pembelajaran. Sebagai contoh, ketika kita tidak sedang ada di sekolahan, kita bisa memberikan Quizzes untuk media pembelajarannya. Jadi anak tetap bisa belajar, anak tetap semangat. Karena apa? Karena Quizzes ini mirip seperti game. Ketika mereka mengerjakan, maka mau tidak mau mereka juga harus belajar. Nah, jadi mereka akan terpacu dengan game Quizzes ini. Dan yang menarik dari Quizzes ini adalah adanya mode pemeringkatan. Nah, pemeringkatan di satu kelas. Maka ketika mereka ada mode pemeringkatan ini, mau tidak mau gengsi mereka ada, dan kemudian mereka harus belajar. Nah, Quizzes ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, bisa dimanfaatkan untuk bahan evaluasi, juga bisa dimanfaatkan untuk katakanlah seperti ujian atau ulangan harian. Nah, contoh sebagai pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan post test sebagai awal pembelajaran. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan ice breaking menggunakan Quizzes ini. Nah,
Yang kedua, sebagai bahan evaluasi ketika kita sedang menjelaskan dan di akhir penjelasan kita ingin melihat seberapa paham mereka, yaitu kita bisa memberikan soal kuisis ini sebagai ujian. Kita bisa menghemat tenaga. Kalau menggunakan cara yang lama, ujian yaitu mereka mengerjakan di kertas, kemudian diserahkan ke kita ngoreksi secara manual. Tapi kalau menggunakan kuisis ini, kita kasih pilihan ganda dan uraian singkat. Nah, mereka mengerjakan dan kita langsung dapat hasilnya. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan koreksi. Jadi menghemat tenaga kita untuk bisa digunakan ke hal-hal yang lain. Nah, seperti itulah penggunaan kuisis untuk pembelajaran. Apabila ada yang perlu dipertanyakan mengenai kuisis ini, bisa tanya jawab di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menyimak video dari saya.